Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik sekalian, hari ini kita masuk pada materi keempat tentang rancangan bujur sangkar Latin atau RBSL dalam mata kuliah rancangan percobaan penelitian perikanan. Pengasuh mata kuliah masih bersama dengan saya, Bu Sari. Di kali lalu kita sudah banyak mempelajari tentang rancangan acak kelompok dan rancangan acak lengkap. Maka kali ini kita akan mempelajari tentang RBSL. Ibu singkat saja RBSL ya. Dan di sini kita harus tahu juga beberapa hal, poin penting yang kita perlu tahu bila mana kita menggunakan RBSL ya. Nah, pendahuluannya yang pertama, kita tentu tahu ya bahwa pada kondisi-kondisi tertentu keheterogenan unit percobaan tidak bisa dikendalikan hanya dengan satu sisi keragaman unit-unit percobaan ya. Nah, karena kondisi yang demikian ya, seperti kita pada kasus-kasus yang sudah kalian kerjakan di rancangan acak lengkap dan kelompok itu kan terutama di rancangan acak kelompok, keheterogenannya itu hanya bisa ditangani pada satu sisi keragaman saja. Tapi ada kasus-kasus tertentu yang atau kondisi-kondisi tertentu yang keheterogenannya tidak dapat dikendalikan hanya dengan satu sisi keragaman unit-unit percobaan. Nah, salah satu yang mampu mengendalikan keragaman lebih dari satu adalah RBSL. Itu RBSL atau rancangan bujur sangkar Latin ini dia mampu mengendalikan keragaman lebih dari satu sisi. Nah, kita tahu bahwa RKAL atau rancangan acak kelompok lengkap itu hanya mengendalikan keragaman di satu arah, sementara RBSL mampu mengendalikan keragaman dari dua arah, yaitu dari baris dan kolom. Jadi kalau sebelumnya rancangan acak kelompok lengkap itu dia hanya bisa mengendalikan keheterogenan pada satu arah saja, hanya baris-baris saja atau kolom-kolom saja. Tetapi kalau RBSL, rancangan bujur sangkar Latin ini, dia bisa mengendalikan keragaman lebih dari dua arah, yaitu baris dan kolom. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dari RBSL. Tentu sebelum kita mendalami atau mempelajari lebih jauh tentang rancangan bujur sangkar Latin, kita harus tahu juga kelebihan dan kekurangan. Nah, yang pertama kita lihat di sini kekurangannya, kekurangan dari RBSL ya. Persyaratan RBSL sering dianggap sebagai kekurangan ya. Jadi syarat RBSL itu yaitu bahwa jumlah ulangan harus sama dengan jumlah perlakuan. Nah, ini ya, kalau kita semua tahu ya, rancangan bujur sangkar Latin. Bujur sangkar itu kan, atau bujur sangkar atau persegi atau segi empat itu kan dia setiap sisinya itu sama panjang kan. Nah, karena kenapa dinamakan bujur sangkar? Karena dia sama sisi, setiap sisinya itu sama panjang. Nah, maka syarat utama RBSL itu adalah jumlah ulangan dan jumlah perlakuan harus sama. Misalnya 4 ulangan berarti 4 perlakuan, atau 5 ulangan 5 perlakuan, seperti itu. Jadi harus sama. Nah, syarat inilah yang membuat ini sebagai salah satu kekurangan dari RBSL. Jadi tidak bisa kalau ulangan 6 perlakuan 7, tidak bisa, harus sama banyak. Nah, ini adalah kekurangan yang pertama dari RBSL. Kemudian yang kedua, untuk jumlah perlakuan yang lebih kecil dari 4 akan mengakibatkan jumlah derajat bebas galat percobaan menjadi sangat kecil, dengan konsekuensi bahwa galat percobaan akan menjadi besar. Nah, jadi jumlah perlakuannya itu sebaiknya, untuk kalau kita menggunakan RBSL, jumlah perlakuan dan ulangannya itu tidak di bawah dari 4 sebaiknya ya. Karena nanti akan mengakibatkan derajat bebas galat ya, DB galat percobaan menjadi sangat kecil, dan akhirnya derajat bebas percobaan akan menjadi sangat besar. Kemudian kekurangan yang ketiga ya, akibat dari kekurangan sebelumnya, RBSL hanya dapat digunakan untuk percobaan yang menggunakan 4-8 perlakuan. Jadi karena kekurangan 1 dan 2 tadi, syaratnya RBSL adalah
jumlah ulangan harus sama dengan perlakuan, dan juga derajat bebas Galat akan sangat kecil, dan derajat bebas percobaan akan menjadi besar kalau unit dari jumlah perlakuannya di bawah 4, maka RBSL itu hanya bisa digunakan untuk percobaan yang antara 4 sampai 8 perlakuan saja, tidak lebih atau tidak di bawah dari itu. Ya, ini adalah kekurangan dari rancangan bujur sangkar Latin tadi atau RBSL. Kemudian selanjutnya kelebihan. Nah, kelebihannya apa? Kelebihannya satu saja, yaitu mampu mengendalikan komponen keragaman unit-unit percobaan dari dua arah, yaitu arah baris dan arah kolom. Nah, ini adalah kelebihan dari RBSL, dia mampu mengendalikan keheterogenan tadi, baik dari dua arah, baik dari arah baris dan arah kolom. Nah, itu kelebihan dan kekurangan. Di sini kita harus lihat juga persyaratan dari RBSL itu apa saja. Tadi ya, jumlah perlakuan harus sama dengan jumlah baris dan jumlah kolom. Kemudian pengacakan setiap perlakuan harus muncul sekali di setiap baris dan sekali di setiap kolom. Jadi jumlah perlakuan sama dengan jumlah baris sama dengan jumlah kolom. Jadi semuanya harus sama. Jadi kalau 4 semua, perlakuan maupun ulangan. Karena itu tadi bujur sangkar ya, sama sisi. Kemudian pengacakan juga setiap perlakuan harus muncul sekali di setiap baris dan setiap kolom. Oke, ini syarat dari RBSL. Kemudian pengacakan dan dena percobaan, dena rancangan ya. Misalnya di sini kasusnya suatu penelitian melibatkan 4 perlakuan A, B, C, D, di mana penempatan perlakuan diacak berdasarkan posisi baris dan kolom. Oleh karena jumlah perlakuan sama dengan jumlah baris sama dengan jumlah kolom, maka banyaknya unit percobaan adalah 4 kali 4 atau 16 ya. Jadi jumlah dari unit percobaan itu adalah 16. Penempatan perlakuan harus memperhatikan aturan setiap perlakuan hanya muncul sekali pada arah baris dan sekali pada arah kolom. Ya, ini syaratnya yang penting. Kemudian cara pengacakannya yaitu sebagai berikut. Di sini kita lihat yang pertama, tempatkan perlakuan pada arah diagonal secara acak. Seperti ini. Tempatkan perlakuan pada arah diagonal secara acak. Oke, ABCD G, ABCD, ABDC, ACDD, sebagainya ini secara acak ya, tidak berurutan, tidak harus ABCD. Nah, kemudian langkah yang berikut adalah acaklah penempatan baris. Kita acak penempatan barisnya seperti ini, sudah diacak ya penempatan baris-barisnya. Setelah diacak penempatan baris, acaklah penempatan kolom. Acak lagi penempatan kolomnya seperti ini. Jadi penempatan baris sudah diacak, lalu penempatan kolom yang ini 1, 2, 3, 4 ini sudah diacak lagi jadi 2, 4, 1, 3. Jadi tidak sesuai ini. Dan di sini kita bisa lihat tadi setiap perlakuan muncul pada satu kali pada satu baris dan satu kolom. Misalnya di sini di baris 3 baris 3 C ada, di kolom 4 C ada. Begitupun di baris 2 D ada. Ya, di bagian sini A pasti ada. A ada, C ada. Baik di baris dan kolomnya. Jadi ini acak penempatan kolom. Jadi ini adalah unit-unit percobaan yang ditempatkan dalam rancangan bujur sangkar Latin tadi. Nah, ini bagian akhir dari percobaannya. Ya, jadi setelah diacak-acak penempatan baris dan kolom, nah ini penempatan unit percobaan seperti ini. Kurang lebih seperti ini ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini kita buat tabulasi datanya. Setelah kita sudah acak tadi, ini tabulasi datanya, ini adalah baris dan kolom.
kasih K1, K2, K3, K4, dan ini jumlahnya setelah diacak-acak kemudian nanti dijumlahkan setiap baris Y-nya berapa, B2-nya berapa, dan seterusnya jumlahnya berapa. Kemudian jumlahnya ini ya. Nah, ini adalah tabel tabulasi data. Contoh tabel tabulasi data ya. Kemudian kita lihat lagi di bagian berikutnya, yaitu model linear dari RBSL. Nah, model linear dari RBSL itu apa? Ini adalah model linearnya YIJK sama dengan mu ditambah alfa ke I ditambah beta ke J ditambah tau K ditambah epsilon IJK. Ini model linearnya, dimana IJK itu adalah 1, 2, dan seterusnya sampai R ya. Epsilon IJ tak terhingga N atau 0, sigma kuadrat, dimana YIJK adalah nilai pengamatan pada perlakuan ke K dalam baris ke I dan kolom ke J. Kemudian mu adalah rataan umum, alfa ke I adalah pengaruh baris ke I, beta ke J adalah pengaruh kolom ke J, tau K adalah pengaruh kolom ke K, kemudian epsilon IJK adalah pengaruh galat percobaan dan perlakuan pada baris ke I dan kolom ke J. Ini adalah model linearnya. Kemudian asumsi. Nah, asumsi yang digunakan dalam rancangan bujur sangkar Latin ini adalah ada asumsi model tetap dan asumsi model acak. Ya, ini asumsinya. Kemudian juga hipotesis model tetap juga ada. Ya, ada juga hipotesis pengaruh perlakuan. Kalau untuk model tetap H0 sama berbanding tau ke I sama dengan tau 2 sama dengan dan seterusnya sampai tau ke R sama dengan 0. Begitupun juga dengan H1 adalah ini epsilon tau K tidak sama dengan 0 ya. Ini adalah perlakuan yang tidak berpengaruh terhadap respon yang diamati. Kalau respon yang diamati tidak berpengaruh. Nah, kemudian kalau untuk hipotesis pengaruh baris seperti ini, kemudian ada hipotesis pengaruh kolom. Ya. Jadi, tapi kurang lebih sama semuanya ya. Intinya dari hipotesis-hipotesis ini, seperti yang dijelaskan di awal, kalau kalian bingung atau bagaimana, intinya adalah kita harus menolak H0 dan menerima H1. Ya, menerima hipotesis yang dibuat oleh peneliti itu sendiri. Ini adalah hipotesis model acak seperti ini. Ada hipotesis baris dan hipotesis perlakuan. Ya. Jadi intinya adalah kita harus menolak H0 dan menerima H1. Hasilnya harus seperti itu. Ya, perhitungannya kita masuk sini adalah FK rumusnya seperti ini, JKT, ini faktor koreksi ya. JKT juga ya, hasilnya itu semua dikurangi dengan FK. Jadi jumlah dari baris, jumlah dari kolom, jumlah dari perlakuan semuanya dikuadratkan, dikurangi faktor koreksi. Kemudian JKB ini jumlah kuadrat baris, JKK jumlah kuadrat kolom, JKP jumlah kuadrat perlakuan, dan JKG jumlah kuadrat galat ya, itu JKT jumlah kuadrat total dikurangi jumlah kuadrat baris dikurangi jumlah kuadrat kolom dan dikurangi jumlah kuadrat perlakuan. Ini adalah rumusnya untuk rancangan bujur sangkar Latin. Perhitungannya seperti ini ya. Hampir sama juga dengan rancangan bujur sangkar rancangan lengkap atau kelompok ya. Cuman bedanya di sini ada jumlah kuadrat baris, perlakuan, dan kolom ya. Ada sedikit penambahan. Ini adalah tabel analisis variansinya, hampir sama juga ya. Cuma dia di sini ada perlakuan
perlakuan baris, kolom, dan galat. Di sini DB-nya. Di sini adalah baris punya JKB. Nilai-nilai yang tadi kalian hitung, kalian masukkan ke dalam tabel analisis variansi ini seperti ini ya. Nah, hipotesisnya itu seperti biasa dari tadi ya, yang Ibu bilang bahwa F hitung harus lebih besar dari F tabel. Kalau F hitung lebih kecil dari F tabel, berarti kita menerima H0 dan menolak H1. Nah, peneliti harus sebaiknya penelitiannya itu dikatakan berhasil bila menolak H0 dan menerima H1 ya. Jadi kalau kita lihat nanti, kalau F hitungnya lebih besar daripada F tabel, baik pada taraf 5% maupun 1%, maka H1 diterima dan H0 ditolak. Ini adalah tabel analisis variansinya. Nah, ini adalah penjelasan singkat Ibu tentang rancangan bujur sangkar Latin. Selanjutnya adik-adik mungkin kalau belum terlalu paham, nanti ada di video selanjutnya Ibu akan memberikan satu contoh tentang pengerjaan soal kasus rancangan yang menggunakan rancangan bujur sangkar Latin. Selain dari yang Ibu berikan, Ibu harap adik-adik sekalian juga bisa mencari informasi atau ilmu dari berbagai buku sumber yang terpercaya atau dari internet, jurnal-jurnal terserah yang bisa menambah hasanah pengetahuan kalian tentang rancangan percobaan. Oke, demikian adik-adik sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.